adik-adik semua, jumpa lagi dengan Cilaura dan Lause Michael dalam ibadah sekolah minggu GKL Lyon versi online. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dulu. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh datang lagi untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan, sebelum kami mulai ibadah, kami mau mengakui bahwa mungkin dalam 1 minggu ke belakang kami sering melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi anak-anak yang lebih baik dan Tuhan tolong menyucikan dosa-dosa kami supaya kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik dan Lause Mike, Ya. tahu nggak hari ini tuh hari yang spesial banget? Ayo coba tebak, kenapa hari ini adalah hari spesial? Hari Coba. yang spesial apa ya? Bentar ya. Lause tahu. Hari ini hari apa? Hari Paskah. Wah bener 100 buat Lause Mike. Paskah itu memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus loh adik-adik. Betul. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan dia menang atas kematian. Karena dia adalah Tuhan. Dan yang pasti dia adalah juru selamat kita semua. Dia rela disalib, gantikan kita semua. Betul. Tunggu tapi Lause Mike. Tapi kenapa ya Tuhan itu rela banget buat mati di kayu salib? Kenapa Tuhan mau rela disalib? Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Wah keren banget ya Lause lagunya. Iya. Gini nih aku punya ide. Gimana kalau kita nyanyi bareng-bareng Lause sama adik-adik di rumah juga. Ayo, let's go. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekali lagi ya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, Bebas terus ya. Bebas, bebas, bebas. Terakhir ya. Bebas. Haleluya. Wah, banyak banget ya Lause bebasnya. Iya nih. Mantap. Langsung sampai kos-kosan nih. Udah tua. Aduh, gini deh Lause. Gimana kalau kita istirahat dulu Lause sambil kita menyaksikan drama satu ini? Boleh. Yuk, adik-adik di rumah juga ya. Kita saksikan dan ikuti dramanya bersama-sama. Yuk. Hai teman-teman di rumah. Aku lagi nonton YouTube nih, seru. Bentar ya. Yeh, kejar itu. Kejar, dikit lagi dapat. Ayo, lari lagi lebih cepat. Nah, hampir lagi tangkap. Ajarin pukul, tendang. Kapok, memang jahat. Loh. Aku kok nontonnya yang jelek-jelek gini ya teman-teman. Padahal papa mama sudah bilang, jangan nonton yang jelek-jelek. Mike, kalau nonton YouTube jangan nonton yang ada bad words-nya ya. Kalau itu ada di YouTube, ganti. Papa ndak mau kamu nonton itu.
Mike, kalau main game jangan suka yang ada pukul-pukul ya. Mama gak suka itu. Bisa buat kamu ikut-ikutan. Nanti kamu pukul teman, pukul Titi atau Meme. Kenapa sih? Aku susah banget taat. Teman-teman di rumah kayak gitu juga nggak? Kadang kalau dibilangin mama, dibilangin papa, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Malah tetap kita lakuin. Susah ya memang ini untuk taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur agar Tuhan tersenyum. Nah, teman-teman, kita mau nyanyi sama-sama ya. Kita mau belajar taat dan mau diatur. Kita nyanyikan pujian ini, susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Iya, aku mau berjanji bahwa aku akan terus berusaha untuk taat. Karena aku pilih agar Tuhan tersenyum. Aku sayang sama Tuhan. Karena Tuhan sudah sayang aku lebih lagi. Meskipun aku nakal, kadang gak nurut, bandel. Tapi Tuhan tetap sayang sama aku. Tuhan tetap cinta sama aku. Buktinya Tuhan Yesus mau berkorban untuk aku. Dan juga untuk teman-teman di rumah. Nih, kalian mau dengar ceritanya? Bentar ya, aku ambilin Alkitab ya. Bentar, tunggu ya. Beneran ya, tunggu ya. Nah, aku udah kembali. Bentar ya, aku bacain ya. Nih, tertulis di Alkitab. Aku bacain buat kalian semua. Di mana aku ini? Aduh. Hai, jangan takut. Kamu ada di Yerusalem lama, di dunia Alkitab. What? Tenang. Kamu di sini tidak kelihatan kok. Sini duduk sama Lose. Aku Lose Fitri. Kamu siapa? Aku Mike. Oh, oke Mike. Kita nanti di sini akan menyaksikan peristiwa besar yang terjadi di Yerusalem. Coba lihat dan dengarkan ya. Mike, setelah Yesus tergantung di kayu salib selama beberapa waktu,
ada seorang bernama Yusuf Arimatea yang berasal dari kota Arimatea di negeri Yudea. Ia menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus karena hari itu adalah hari persiapan sebelum Sabat. Setelah Pilatus memastikan bahwa Yesus benar-benar meninggal, maka ia memberikan izin kepada Yusuf untuk mengambil jenazah Yesus dan menguburkannya. Bersama Nikodemus, Yusuf Arimatea ini membalur tubuh Yesus dengan wangi-wangian seperti mur, gaharu sebanyak 30 kilo. Dan kemudian membungkus tubuh Yesus ini dengan kain kafan dibebat, kain putih bersih sesuai dengan tradisi Yahudi pada waktu itu. Nah, di tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di taman itu ada sebuah kuburan yang digali oleh Yusuf Arimatea. Karena kuburan itu dekat dengan tempat Yesus disalib. Nah, hari hampir Sabat, maka mereka menguburkan Yesus di situ. Jenazahnya diletakkan di sana. Sebelum mereka pergi, pintu kubur itu ditutup dengan sebongkah batu yang besar. Pada hari Minggu pagi, waktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kuburan untuk mengurapi Yesus dengan wangi-wangian. Perkenalkan, aku Maria Magdalena. Pagi ini aku mau mengurapi Yesus, Tuhanku dan sahabatku, dengan rempah-rempah. Tapi aku sedih sekali, karena Yesus yang adalah Tuhan dan sahabatku telah mati. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Ayo aku mau ajak adik-adik semua untuk menyanyi bersama-sama lagu ini. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Lihat Mike, begitu cintanya Maria Magdalena pada Tuhan Yesus, sampai dia sedih sekali ketika Tuhan Yesus meninggal. Iya, Lause. Ketika Maria Magdalena sudah sampai di kubur, dia melihat batu penutup itu sudah bergeser dari lubang kubur. Dan dia melihat bahwa kubur itu kosong. Begitu kagetnya dan sekaligus bersukacita, Maria lari mencari Simon, juga Yohanes dan murid lainnya. Dan dia berkata, Tuhan Yesus,
tidak ada di kubur. Tapi aku tidak tahu di mana tubuhnya sekarang. Dan mendengar perkataan Maria ini, Simon dan juga Yohanes berlari sekencang-kencangnya ke kubur. Yohanes sampai duluan sih di kubur itu. Tapi dia tidak masuk. Nah, Petrus ini masuk lihat ke kubur. Nah, yang didapati cuma lenan pembungkus tubuhnya Tuhan Yesus, sudah tertata rapi di situ. Mereka bingung apa sebenarnya yang terjadi. Yesus telah bangkit dari kematian, tapi mereka bingung juga di mana sekarang. Sementara itu, setelah Yohanes dan juga Petrus hanya menemukan kain kafan itu, mereka masih bengong di dalam. Nah, Maria tetap tinggal di kubur, sementara dua murid tadi langsung pergi keluar. Maria ini duduk menantikan, berpikir. Tapi ketika dia berpikir di mana Yesus, ada dua orang malaikat. Satu duduk di posisi di mana Tuhan Yesus dibaringkan di bagian kepala, satu di bagian kaki. Nah, melihat Maria yang masih sedih, yang masih bingung, malaikat ini bertanya kepada Maria, "Mengapa engkau menangis, Maria? Apa yang kau tangisi? Siapa yang kamu cari?" Maria masih tetap menangis dan berkata, "Mereka telah mengambil jasad Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkan Tuhanku." Nah, ketika Maria pulang, tiba-tiba di belakangnya dia merasakan seseorang ada di belakang, dan itu adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Maria, "Mengapa kamu menangis, Maria? Siapa yang kamu cari?" Maria menjawab, "Kalau engkau mengambil jasad Tuhanku, tolong beritahu aku supaya aku bisa mengambilnya." Lalu Tuhan Yesus memanggil namanya, "Maria, Maria." Dan ketika Maria mendengar namanya dipanggil, dia tahu bahwa ini adalah Tuhan Yesus. Suaranya terdengar. Maria langsung menyembah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memerintahkan Maria untuk menyampaikan kepada murid-murid yang lain bahwa dia hidup. He is alive. He is alive. Wah, Tuhanku hidup! Yeay! Yeay! Yes! Tuhanku hidup! Tuhanku hidup! Yuk, nyanyi bareng-bareng yuk! Yuk, 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 yuk. yuk. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive. Alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sekali lagi ya. Alive, alive. Alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive. Alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus. Sekali lagi sing hallelujah. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. He is alive. Murid-murid pada waktu itu berkumpul dalam sebuah rumah dan pintunya terkunci rapat-rapat karena mereka takut akan pemimpin-pemimpin Yahudi. Tetapi tiba-tiba Yesus masuk ke rumah itu sehingga mereka semua bersuka cita, Mike. Dan Yesus berpesan pada mereka bahwa
bahwa mereka harus meneruskan misinya untuk memberitakan kasih Allah kepada orang banyak. Dan murid-murid berjanji akan meneruskan misi Tuhan ini, mengabarkan kasih Tuhan kepada dunia supaya semuanya mengenal Yesus Sang Juru Selamat dan Dia hidup, Dia bangkit dari kematian. Nah, Mai, seperti tugas murid-murid Yesus, kita juga harus memberitakan kasih Allah pada dunia ini. Pada orang-orang di sekitar kita, papa, mama, keluarga kita, teman-teman kita. Kita katakan, Yesus hidup, He is alive. Dan Dia itu Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Wah, gitu ya Lose? Iya. Oke, aku akan ceritakan ke orang-orang bahwa Jesus is alive. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Pinter kamu Mike. Dan satu lagi jangan lupa kabarkan bahwa Yesus mengasihi kita semua. Yes, Lose. Yaudah kamu balik ya. Nanti papa mamamu cari kamu. Iya Lose. Aku balik dulu ya. Oke. Bye. Bye. Wow! Wah! 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 Hah! Aku balik lagi. Bajuku juga guys. Wah! Seru banget petualangan tadi. Terima kasih Tuhan. Sudah ingatkan Mike bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Nah, teman-teman di rumah juga harus selalu ingat ya bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan Dia adalah Juru Selamat teman-teman juga. Wah, asik ya, langsung Mike bisa masuk ke dunia Alkitab. Wih, keren Iya, banget. seperti petualangan. Tapi kita bisa loh masuk dalam dunia Alkitab gitu. Gimana caranya Lose? Aku juga pingin banget nih kalau masuk ke dunia Alkitab. Gampang. Just open up the book and take a good long look. Artinya ya, kita baca Alkitab kita. Untuk yang sudah bisa baca ya, bisa baca sendiri ya. Nah, kalau yang belum bisa baca, kalian bisa minta tolong untuk papa mama ceritain. Nah, di situ kalian bisa melihat kisah-kisah yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam hidup manusia. Oh gitu, paham Lose. Oke deh, Celora juga akan lebih rajin baca Alkitabnya di rumah. Gak mau malas-malasan Lose. Good. Adik-adik di rumah juga ya. Yuk kita nyanyikan lagu yang ngingetin kita untuk open up this book and take a good long look. And we'll see His great L-O-V-E. Ayo adik-adik, kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Come on and open up the book. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see God has given us all we need to be free.
the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love for the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Nah, adik-adik kita akan membuat surprise egg. Tara! Nah, seperti ini. Lucu kan? Caranya gampang. Karena kita memperingati Paskah, telur ini melambangkan kehidupan baru, melambangkan kehidupan bahwa Yesus hidup ya. Tidak lagi di dalam kubur tapi sudah bangkit. Nah, seperti lambang dari telur ini. Kita akan buat ya. Yang pertama kalian harus menyediakan kertas warna putih satu aja. Kemudian kertas warna kuning atau orange boleh ya. Nah, kertas warna putihnya pilihlah yang agak tebal supaya nanti tidak lemes gitu ya. Pertama, kalian akan membuat pola telur yang besar. Caranya nanti bisa dibantu mama papa untuk membuatkan pola ini. Kertasnya langsung dilipat jadi 2 aja supaya lebih cepat. Seperti ini. Kemudian kita potong. Nah, kita dapat pola telur yang besar, yang putih. Kemudian kita juga buat pola telur yang lebih kecil. Kita lipat kertasnya biar langsung dapat 2 pola. Kita gunting. Nah, kita langsung mendapatkan 2 lembar telur kecil yang berwarna kuning. Jadi perbandingannya seperti ini adik-adik ya. Nah, kemudian kita satukan telur ini. Nah, kita sediakan lidi. Kira-kira ukurannya 20 cm. Kita pakai lem untuk merekatkan. Kita letakkan sticknya di tengah ya. Kita akan mendapatkan model yang seperti ini. Nah, kita akan membuat mata dan mulutnya. Untuk mulutnya kita akan perlu kertas warna merah ya adik-adik. Kita bentuk dari segitiga saja. Kita tempelkan. Kita akan buat matanya ya, pakai spidol warna hitam. Buat 2 bulatan besar. Nah, jadi sekarang kita akan gunakan telur yang besar ini. Kita akan buat pola zigzag ya. 2 sekaligus, lalu kita potong sesuai dengan bentuk zigzag yang sudah kita buat. Bagian yang ini kita akan tempel ke telur yang warna kuning. Kita sudah dapat tutupnya. Sekarang bagian bawahnya pastikan
letak zigzagnya tepat ya adik-adik. Kita akan seperti ini. Kita akan lem di bagian luarnya, pinggir-pinggirnya sini saja. Kuningnya jangan sampai terkena lem ya adik-adik. Tempelkan. Nah, jadilah surprise egg. Selamat mencoba adik-adik. Nah sekarang teman-teman kita mau mempersembahkan pujian untuk Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus hidup. Dia telah bangkit. Haven't you heard that Jesus is risen today? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Haven't you heard? Yes, it is true. Jesus is risen today. Rise from the dead, just as he said. Jesus is risen today. Jesus is God's only Son, came to earth for everyone. Haven't you heard? Yes, it is true. Jesus is risen today. Raised from the dead, just as he said. Jesus is risen today. Come and sing with us today. Come and sing a song of praise. Haven't you heard? Yes, it is true. Jesus is risen today. Raised from the dead, just as he said. Jesus is risen today. Haven't you heard? Yes, it is true. Jesus is risen today. Risen today. Wow, luar biasa ya Pak Don serta teman-teman kita ya. Bener banget langsung Mike, mereka semangat sekali memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita ya. Adik-adik yang di rumah bisa masukkan persembahan dalam celengan yang sudah dibagikan atau Minta mama papa kalian untuk transfer di rekening gereja ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Yuk, nyanyi dengan semangat dan ikuti gerakan dari Lause-Lause ya. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, berakar dan Bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya tiap hari. kami anak sekolah minggu. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, menjadi saksi Kristus bagaikan garam dan terang. Ku bangga jadi murid Kristus. Ku cinta jadi murid Kristus. Sampai jumpa lagi adik-adik di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Bye-bye.